giginya dicabut dan udah giginya udah nggak ada lagi berarti ya? Iya. Kalau misalnya gigi itu sudah dicabut, sering orang bertanya dong, masih bisa nggak sih tumbuh gigi yang baru? Jawabannya ya tidak bisa, tidak ada lagi. Tuhan selalu berikan Tuhan berikan manusia itu cuma 2 set gigi. Sebenarnya sikat gigi yang bersih itu kayak gimana sih, Dok, kalau aku boleh tahu? Nah, sikat gigi yang bersih itu ya mungkin kita bisa bicarakan dari beberapa sisi ya. Satu mungkin frekuensinya. Berapa kali sih sikat gigi yang disarankan? Oke. Apakah memang lebih sering sikat gigi lebih bagus? Cuka, kira-kira orang mana tuh yang makan cuka tuh? Pempek. Iya sih, cukonya kan. Ya, asam kalau kita minum asam langsung gitu ya, itu menurut saya sih itu sangat merusak sih. Oke. Jadi konsumsi gula yang berlebihan itu tidak disarankan. Ya, maaf untuk orang-orang Palembang yang suka makan pempek. Termasuk saya. Kalau misalnya ini cukonya ya jangan terlalu ekstrim lah minumnya ya. Langsung diteguk kalau nggak diminum kayaknya nggak puas gitu ya. YouTalk, podcastnya Ukrida. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama dengan aku, Nathaniel, yang tentunya akan menjadi host pada podcast kali ini. Yang dimana teman-teman, kalau misalnya teman-teman lihat aku podcast bareng mahasiswa, atau enggak mungkin bareng sama dosen. Kali ini aku akan bersama dengan seorang dokter, yang dimana nanti kita akan membahas nih teman-teman, tentang kesehatan gigi. Nah, untuk apa? Nanti kita akan lihat dan kita akan saksikan terus podcastnya. Jadi jangan kemana-mana, kita saksikan sampai akhir. Nah, untuk podcast kita kali ini, kita akan membahas tentang kesehatan gigi yang dimana kita bersama dengan Dr. Edwin. Dan nanti aku izin memperkenalkan dokter ya. Nah, Dr. Edwin ini bukan sembarang dokter teman-teman tentunya. Yang dimana Dr. Edwin ini merupakan owner dari sebuah klinik yang bernama Bethesda Dental Care. Yang dimana Dr. Edwin ini merupakan seorang general practitioner dan juga ahli dalam implantologis. Yang dimana tentunya ketika dikatakan ahli, di sini bukan orang yang sembarangan ya teman-teman. Dan akan langsung saja kita bahas tentang gigi ini teman-teman. Oke, dokter, gimana kabarnya, Dok? Baik. Oke. Nah, ngomongin tentang gigi nih, Dok. Ya. Biasa kan kita kalau ngomongin tentang gigi, kita melihat latar belakang ataupun hal-hal yang terjadi nih. Kayak di Indonesia sendiri. Mungkin aku mau menanyakan terlebih dahulu, apa aja sih masalah kesehatan gigi yang biasanya dihadapi oleh masyarakat di Indonesia, Dok? Boleh gak dijelaskan? Oh iya, kalau untuk sebenarnya bukan hanya di Indonesia sih, di seluruh dunia sekalipun masalah terbesar dalam masalah gigi itu yang pasti ada 2. 1, karena gigi berlubang. 2, biasanya itu berhubungan dengan keadaan jaringan di sekitar gigi yang menyebabkan gigi jadi goyang. Itu dua masalah terbesar saat ini sih, kalau kita ngomongin mengenai masalah gigi. Oke, ngomongin tentang gigi yang berlubang, terus ada jaringan di dalam gigi yang membuatkan gigi jadi goyang, berarti ya. Betul. Tapi kalau misalnya dilihat dari keparahan nih, biasanya yang perlu ditangani terlebih dahulu antara gigi yang berlubang atau antar gigi yang berlubang dengan adanya jaringan di gigi yang menyebabkan gigi goyang, itu lebih parah yang mana, Dok? Ya, kalau misalnya kita bandingkan sih sebenarnya tidak bisa dibandingkan ya, karena dua-dua itu penting. Oke. 1, kita tentu nggak mau kalau gigi kita berlubang. 2, kita juga nggak mau kalau gigi kita goyang. Ya, kalau misalnya gigi kita berlubang, sakit. Makan juga tidak nyaman, sensitif. Tapi kalau gigi kita goyang, walaupun giginya tidak berlubang, ya kita juga tidak bisa makan, tidak bisa nyaman dengan kondisi seperti itu. Jadi, menurut saya dua-duanya itu masalah yang harus ditangani. Tidak bisa diprioritaskan, lubang dulu atau goyang dulu, enggak. Jadi dua-duanya itu penting sih sebenarnya.
Oh, oke. Karena ini menyangkut juga dengan kenyamanan setiap orangnya Iya, ya. betul. Oke, sama mungkin ini dok, yang biasa aku dengar kalau misal ngomongin tentang gigi, itu kan ada permasalahan tentang karang gigi nih. Kalau di Indonesia sendiri banyak gak sih orang yang mengalami karang gigi? Sebenarnya semua orang itu pasti ada karang gigi. Oh, oke. Ya, ibaratnya kita setiap hari itu kalau makan selalu dari lewat mulut, makanan, apa saja masuk dari mulut kita. Pasti kotor toh. Nah, kalau misalnya kita sikat gigi, itu akan membantu mengurangi terbentuknya karang gigi. Kalau sikat giginya bersih, rutin, teratur. Tapi tetap saja karang gigi itu pasti akan timbul sih. Jadi tidak berarti si A kalau misalnya kondisinya lebih baik tidak akan timbul, enggak. Selalu pasti akan ada karang gigi di setiap mulut manusia. Pasti selalu ada. Hanya masalahnya ya mungkin yang satu sikat giginya itu lebih rajin, lebih baik, lebih teratur, dia akan lebih lama timbulnya. Kalau satu yang maaf kata agak jorok gitu, ya mungkin karang giginya hanya dalam waktu singkat sudah numpuk lagi gitu. Ya, jadi semua orang pasti ada karang gigi. Oke. Tapi itu tergantung dari bagaimana cara dia membersihkan giginya, bersih atau enggak ya. Kalau dia bersih, maka karang gigi yang timbul akan lebih lama. Mungkin dia perlunya setahun sekali dibersihkan. Tapi kalau misalnya dia bersikat giginya jarang, tidak rutin, tidak teratur, mungkin dalam waktu 3 bulan atau 2 bulan sudah numpuk lagi karang giginya. Oh, bahkan sampai mengeras kayak biasa di YouTube kan ada tuh yang karang gigi sampai keras. Betul. Itu karang gigi namanya juga karang ya. Karang itu kan keras. Ya, itu memang kalau bahasa awamnya kita ngomongnya karang gigi itu ya kotoran yang kemudian mengeras. Dan dia nempel di permukaan gigi, permukaan akar gigi maupun permukaan mahkota gigi. Gitu. Oh, oke. Tapi menarik nih dok. Tadi kan sempat disinggung tentang sikat giginya perlu yang bersih. Sebenarnya sikat gigi yang bersih itu kayak gimana sih, dok? Kalau aku boleh tahu. Nah, sikat gigi yang bersih itu ya mungkin kita bisa bicarakan dari beberapa sisi ya. Satu mungkin frekuensinya. Berapa kali sih sikat gigi yang disarankan? Apakah memang lebih sering sikat gigi lebih bagus? Atau mungkin sekali sehari cukup? Nah, kalau dari frekuensi, biasanya dari kami sebagai praktisi kesehatan kedokteran gigi akan menyarankan minimal itu 2 kali sehari. Itu minimal. Biasanya pagi, sesudah makan, dan malam sebelum tidur. Nah, terus itu tadi dari segi frekuensi, bagaimana dengan cara sikat giginya? Kalau misalnya saya sikat sih, setiap hari saya sikat 5 kali sehari. Tapi kalau misalnya dia sikatnya sembarangan, ya ngasal aja, nggak sampai 5 detik sambil nonton drakor misalnya dia sikat gigi, 5 detik selesai, ya itu juga mau sikat 5 kali, 10 kali sehari juga tidak akan bersih toh. Ya logikanya frekuensinya penting. Cara sikatnya juga penting, tidak boleh buru-buru. Ya betul. Dan yang ketiga mungkin kalau yang bisa disarankan karena sikat gigi itu hanya membersihkan kotoran-kotoran yang sifatnya masih lunak, masih lembek, masih merupakan serpihan-serpihan katakan begitu ya. Tapi kalau karang gigi nggak bisa dihilangkan dengan sikat gigi saja. Karena udah mengeras, karang gigi yang mengeras itu, kita nggak bisa dengan sikat gigi melepaskan karang gigi itu dari permukaan gigi. Perlu ada alat khusus dan itu perlu ada intervensi dari dokter gigi. Makanya juga perlu disarankan harus bersihkan karang giginya minimal 6 bulan sekali. 6 bulan sekali ya? Setahun 2 kali. Biasa kalau misalnya pengecekan karang gigi itu yang dicek apa aja tuh dok, kalau aku boleh tahu? Biasanya kalau kita kunjungan rutin ke dokter gigi, let's say 6 bulan sekali, yang pasti sih dokter akan sarankan ya bersihkan karang giginya. Karang gigi itu kan bisa dilihat kadang yang paling sering
itu ada di bagian dalam permukaan gigi. Tapi tidak menutup kemungkinan ada pasien yang mungkin, ya maaf kata, saking joroknya di bagian depan juga karang giginya terbentuk begitu banyak. Jadi itu semua karang gigi pada saat kunjungan rutin ke dokter gigi 6 bulan sekali harus dibersihkan. Kemudian kita juga setelah itu ya periksa kondisi giginya secara keseluruhan. Kalau memang ada yang berlubang, walaupun itu masih kecil dan tidak ada keluhan, tidak sakit, sebaiknya harus cepat ditambal. So itu 2 hal yang mungkin bisa diperiksa ketika kunjungan rutin ke dokter gigi. Karang giginya dibersihkan, kalau ada lubang kecil, cepat-cepat ditambal. Oh, oke. Tapi ini info yang menarik nih, teman-teman. Aku baru tahu juga kalau misalnya karang gigi itu mesti dicek selama 1 tahun minimal berarti ya 2 kali. 2 kali. Oke. Tapi kalau misalnya mengingat nih di Indonesia sendiri gitu kan, mungkin banyak orang melihat kesehatan gigi itu kurang terlalu jadi sorotan gitu. Betul. Karena mungkin dilihatnya adalah ketika gigi bolong ataupun giginya sudah mulai menghitam, maka dokter gigi itu diperlukan gitu. Jadi sebelumnya kan kayak gak perlu gitu. Yang penting sikat gigi, penting sikat gigi 5 kali sehari gitu kan. Kalau nggak sakit nggak cari dokter lah ya. Betul. Kebiasaannya kan kayak begitu. Nah menurut dokter sendiri terkait dengan pandangan itu, sebenarnya masih banyak nggak sih dok orang-orang di Indonesia yang kurang pengetahuannya tentang gigi? Masih sangat banyak. That's why merupakan tanggung jawab kami juga sih sebagai dokter untuk selalu memberikan awareness kepada masyarakat supaya peduli terhadap walaupun gigi itu mungkin bagian kecil dari tubuh manusia. Fungsinya dari gigi itu sangat banyak. Nathaniel, kalau misalnya gigi ompong pede nggak? Enggak sih, satunya copot enggak ya. Nggak usah sampai giginya nggak ada. Mungkin kalau giginya hitam juga nggak pede loh. Misalnya gigi senyum nih, giginya hitam, pasti juga nggak percaya diri. Untuk kehidupan sosial pengaruh dong. Betul. Untuk gigi. Kalau misalnya giginya sakit, nyaman nggak buat makan? Pasti nggak nyaman. Betul. Nyaman nggak buat tidur? Nggak nyaman juga. Bahkan untuk ngerjakan tugas, untuk kerja, untuk aktivitas, untuk pergi healing, sakit gigi, semua tidak akan mau lah. Betul. So, itu dari segi sosial, dari segi kesehatan sakit. Bahkan kalau misalnya kita ngomongin lebih jauh lagi, gigi yang rusak itu akan menimbulkan infeksi. Infeksi bukan hanya di dalam rongga mulut. Infeksinya juga bisa nyebar sampai ke seluruh bagian tubuh. Oh, oke. Yes, jangan anggap remeh terhadap kesehatan gigi. Oh, itu yang biasa kalau misalnya aku lihat tuh kalau di YouTube kan kadang ada nih. Best referensiku memang YouTube ya guys ya. Biasa kan memang banyaknya kayak gitu. Kayak ada orang yang giginya hitam gitu. Sampai masuk ke saraf gigi. Dan akhirnya masuk ke bagian gusinya. Itu kenapa sih biasanya kalau misalnya kayak gitu. Kenapa bisa orang tuh bisa giginya sampai sebolong itu. Sampai sehitam itu. Karena tidak peduli. Itu yang paling utama deh. Oke. Saya selalu ibaratnya gini, kalau misalnya gigi itu adalah jaringan yang tidak bisa self repair. Maksudnya adalah kalau gigi berlubang, dia tidak ada kemampuan untuk regenerasi sel-sel gigi sehingga giginya lubang itu jadi nutup lagi. Oh, oke. So tidak ada salah satu jaringan yang di dalam tubuh manusia itu yang tidak bisa repair itu ya gigi. Contoh, kita kalau luka nih di kulit akan tumbuh sel-sel dan jaringan kulit yang baru, benar toh? Betul. Kalau misalnya kita tulangnya patah, kecelakaan nih tulang patah, tubuh kita juga memiliki kemampuan untuk meregenerasi sel-sel itu sehingga tulang itu akan kokoh lagi. Yang tadinya patah tersambung lagi. Betul. Rambut digunting akan tumbuh panjang lagi.
Jadi kalau orang yang gunting botak, ya rambutnya nanti akan tumbuh lagi suatu saat. Betul. Tapi kalau gigi, ketika dia sudah berlubang, dia tidak memiliki kemampuan untuk meregenerasi sel-sel sehingga lubang itu tertutup lagi. Jadi kalau tadi balik lagi ke pertanyaan Nathaniel tadi, kenapa itu gigi bisa sampai rusak seperti itu? Sampai hitam, sampai ke saraf gigi, sampai sakitan, infeksi. Yaitu karena memang banyak orang nggak sadar kalau lubang pada gigi yang kecil itu, kalau tidak diobatin, tidak ditambal, dia hanya akan bisa membesar. Dia tidak akan mengecil. Jadi lubang kecil ketika tidak ditambal, makin lama akan makin besar, makin dalam. Pada akhirnya kena ke saraf gigi. Nah, ketika itulah baru biasanya orang-orang akan mulai cari dokter. Kalau masih kecil-kecil biasanya nggak terlalu peduli gitu. Nggak, saya masih bisa makan kok. Saya masih bisa aktivitas seperti biasa, nggak ada masalah. Gigi saya baik-baik saja. Tapi kalau udah mulai sakit, oh iya ya, kenapa ya ini sakit? Padahal itu sudah terlambat. Oh. Iya, betul. Makanya tadi disarankan 6 bulan sekali cek. Kenapa? Karena 6 bulan kita sebagai manusia tuh ketika lubang kecil kita nggak sadar. Nggak berasa apa-apa. Hanya bisa diketahui pada saat kita cek. Kita periksa di dokter gigi akan kasih tahu, ini loh udah mulai ada lubang, cepet-cepet nih ditambal. Jangan dibiarkan makin lama makin besar. Gitu. Nah kalau masyarakat Indonesia sekarang ya jujur saja saya harus akuin masih banyak yang tidak peduli terhadap kesehatan gigi itu sendiri. Oh, oke. Tapi kalau misalnya memang udah sampai separah itu, satu-satunya cara untuk biar dibikin tidak lebih parah lagi, ya giginya dicabut dan udah giginya udah nggak ada lagi berarti ya? Iya. Kalau misalnya gigi itu sudah dicabut, sering orang bertanya dong, masih bisa nggak sih tumbuh gigi yang baru? Jawabannya ya tidak bisa, tidak ada lagi. Tuhan selalu berikan Tuhan berikan manusia itu cuma 2 set gigi. Oke. Dari saat kita masih lahir, bayi, Tuhan kasih set pertama tuh gigi susu namanya. Gigi susu jumlahnya 20. Ketika gigi susunya rusak, Tuhan kasih kesempatan lagi. Nih, kasih lagi set yang kedua, gigi permanen. Gigi tetap. Jaga baik-baik ya. Nggak dijaga juga. Kalau misalnya rusak, dicabut, ya sudah. Nggak ada lagi set ketiga. Tuhan udah kasih 2 set. Kalau nggak dijaga, rusak. Yang set ketiga itu ya dari manusia. Namanya gigi palsu. Gitu. Betul. Oh, I see. Ya. Itu terkait dengan gigi bolong berarti ya. Tapi kalau misalnya gigi itu kan tadi yang seperti dokter udah ngomong bahwa dari lubang yang kecil itu bisa jadi lubang yang besar gitu. Ya. Nah, biasanya kan teman-teman mungkin ada yang maaf giginya berlubang gitu kan. Karena kebetulan gigi aku juga berlubang sebenarnya gitu kan. Tapi biasa untuk mencegah itu kita kan kadang perlu tahu waktunya gitu, kapan menyebarnya sampai besar gitu kan. Kadang ada orang yang mungkin kalau misalnya udah tahu waktunya kapan, mungkin awareness-nya jadi lebih bertambah gitu. Nah, biasanya tuh gigi tuh sampai benar-benar rusak tuh butuh jangka waktu berapa lama gitu? Bener. Tadi dibilang kalau misalnya lubang kecil sampai jadi besar itu sampai sakit kira-kira butuh waktu berapa lama gitu kan? Sebenarnya dari lubang kecil sampai besar dan kena saraf gigi itu butuh waktu yang cukup lama loh. Oke. Nggak hitung misalnya, sekali ini lubang kecil minggu depan sudah sakit dan kena saraf, enggak. Lubang kecil berbulan-bulan dibiarkan. Jadi sebenarnya Tuhan kasih kesempatan tuh panjang tuh. Ayo lubang kecil nggak mau tambal, ya udah 6 bulan, setahun, mulai gede dong lubangnya dong. Kok minum dingin rasanya kok ngilu-ngilu ya, makannya kok rasanya ngilu-ngilu. Udah kasih peringatan pertama, lubangnya udah tambah besar loh, cepet nih ditambal. Tapi biasanya kan kita, belum terlalu mengganggu nih, biarin aja. Tunggu lagi sampai lama gitu ya, akhirnya baru kena saraf gigi. Jadi tidak dalam waktu dekat sih sebenarnya.
Butuh waktu yang berbulan-bulan, bahkan kadang-kadang ya mungkin 1 tahun lebih sampai gigi itu benar-benar memiliki gejala. Sampai lubang gigi itu memiliki gejala sampai sakit. Ya itu sebenarnya nggak bisa, jangan dianggap remeh deh. Kalau ada lubang kecil, cepat-cepat ditambal. Itu akan sangat menghemat waktu, menghemat biaya, menghemat apalagi. Ya nggak perlu merasakan sakit gigi. Betul. Giginya masih ada. Iya, kan? giginya masih ada, nggak usah dicabut. Ya, jaga. I see. Ya, jadi peringatan pertama nih teman-teman podcast kali ini ya. Jangan podcast langsung dikasih peringatan tambal gigi Anda semua yang nonton. Tapi kalau misal ngomongin tentang gigi nih, biasanya kan yang aku tahu ada tuh kayak makanan-makanan tertentu yang biasanya nggak boleh dikonsumsi gitu. Kalau mau giginya tetap awet lama. Ya aku tahu kan mungkin kayak minum-minuman dingin secara terus-menerus. Selain dari minuman dingin, atau mungkin ada nggak kayak jenis-jenis makanan yang mungkin tidak boleh kita konsumsi terlalu banyak? Kalau bisa terlalu banyak nih giginya bisa rusak gitu. Yes. Kita semua tahu sih, gigi itu sebenarnya paling rentan terhadap asam sebenarnya. Oke. Asam. Tapi kalau kita runut dari awal sebenarnya yang paling apa istilahnya ya, mungkin tidak terlalu disarankan adalah konsumsi gula yang berlebihan. Itu satu. Kenapa? Karena sebenarnya gigi itu berlubang. Kalau secara teorinya nih, berlubang itu karena terjadi ada asam yang kemudian merusak gigi itu. Ketika kita mengkonsumsi gula itu di dalam mulut kita akhirnya akan diolah dan menimbulkan asam. Zat asam itulah yang kemudian merusak gigi kita, jadi berlubang. Bayangkan kalau misalnya ada orang minum asam langsung, dia tidak melalui proses gula yang diolah menjadi asam, lalu gigi jadi berlubang. Kira-kira makanan apa tuh yang paling mengandung banyak asam tuh? Asam cuka? Oh iya. Cuka, kira-kira orang mana tuh yang makan cuka tuh? Pempek tuh. Iya sih, cukonya kan. Ya, asam kalau kita minum asam langsung gitu ya, itu menurut saya sih itu sangat merusak sih. Oke. Jadi konsumsi gula yang berlebihan itu tidak disarankan. Ya, maaf untuk orang-orang Palembang yang suka makan pempek. Termasuk saya. Kalau misalnya ini cukonya ya jangan terlalu ekstrim lah minumnya ya. Langsung diteguk. Kalau nggak diminum kayaknya nggak puas gitu ya. Mungkin lalu yang selanjutnya orang-orang yang suka minum alkohol, wine, yang berlebihan ekstrim itu juga tentunya merusak sih. Orang yang merokok, asap rokok, biasanya rokok juga asam loh. Ya, itu beberapa mungkin yang perlu dihindari sih. Saya tidak bilang bahwa tidak boleh makan gula sama sekali, tidak boleh makan asam sama sekali, enggak. Tapi setidaknya itu batasi, betul. Tidak berlebihan lah. Seperti itu. Jadi ada manis, ada asam, terus alkohol juga tidak disarankan, dan juga untuk rokok juga tidak disarankan. Itu kan kalau makanan yang merusak. Nah, ada nggak nih makanan tertentu, atau mungkin jenis makanan ya kita bilangnya, jenis makanan yang bisa membantu kita untuk merawat gigi kita agar bisa tetap bagus? Ada nggak tuh? Gigi kita itu sebenarnya yang paling penting ya, kalau menurut saya dijaga itu sebenarnya hanya satu, kebersihan. So kalau makanan sehat yang mengandung banyak vitamin, banyak gizi, sayur-sayuran, buah-buahan, ya itu semua tentunya memberikan manfaat pada tubuh kita ya, untuk makanan-makanan yang sehat. Tapi secara spesifik makanan yang bisa
membantu untuk menjaga kondisi kesehatan gigi sih sepertinya sih belum ada ya. Belum ada sih makanannya. Oh, kalau makan ini gigi kamu jadi lebih kuat gitu. Oh, makan ini gigi kamu akan jadi lebih tahan terhadap lubang atau karies. Nggak ada sih. Oh. Ya, yang penting makan sehat ya dan jaga kebersihan. Itu menurut saya jauh lebih penting. Oke, ngomongin tentang sikat gigi tadi lagi berarti betul, ya. Betul. Oke. Kebersihan lah utama itu. Tapi tadi kok ngomongin tentang sikat gigi ya. Jadi muncul satu pertanyaan lagi nih dok. Iya. Sebenarnya tadi kan kita udah sempat singgung nih cara untuk sikat gigi yang bagus mungkin dalam waktu 5 kali. Bukan 5 kali, itu kebanyakan. 2 kali sehari. Nah, kalau misalnya dari proses penyikatannya sendiri. Yes. Yang mungkin aku lihat pun kalau misalnya orang ketika sikat gigi, mungkin kalau enggak ya 5 detik, ya 10 detik, asal gigi berbusa, selesai semua kan. Nah, ada nggak sih dari caranya tersendiri ketika sikat gigi itu, cara yang bagus gimana? Efektifnya gimana gitu, biar semua sisa-sisa makanannya tuh bisa tergosok. Oke, so kita ngomongin cara sikat gigi yang benar saat ini ya. Betul. Oke, cara sikat gigi yang benar, sekarang sebenarnya pedomannya banyak. Kalau mau nonton di YouTube semuanya ada. Tapi menurut saya yang paling utama itu adalah semua permukaan gigi itu harus disikat. Kalau kita tahu permukaan gigi kan ada bagian samping, samping luar, samping dalam, ada bagian depan, belakang, atas, bawah, bagian yang kita buat untuk kunyah, itu kan permukaan gigi. Semua permukaan gigi itu harus disikat. Oke. Jadi kalau kita sikat gigi itu ya jangan cuma sikat bagian luarnya aja gitu. Bagian dalamnya yang menghadap ke lidah, yang menghadap ke langit-langit juga harus disikat. Itu yang pertama. Semua permukaan gigi harus disikat. Terus yang kedua, kalau dari gerakannya, yang disarankan itu boleh ada 2. 1, saya selalu bilang ke pasien saya, gigi atas sikatnya ke bawah. Gerakannya. Oh, oke. Gigi bawah, sikatnya ke atas. Jadi, hindari gerakan sikat gigi yang sifatnya maju mundur. Jadi lebih baik naik turun. Untuk permukaan samping ya. Tapi kalau misalnya permukaan yang memang kita buat untuk kunyah, untuk gigit, permukaan yang menghadap ke atas dan bawah, nah itu boleh maju mundur. Nah, gerakan kedua, kalau memang susah untuk sikat atas dan bawah, boleh gerakan memutar. Memutar. Dengan gerakan memutar itu akan membersihkan bagian permukaan giginya lebih baik. Dibanding kalau kita gerakannya satu arah maju mundur. Oke. Seperti ini itu tidak disarankan. Itu yang kedua. Dan terakhir, saya tadi hampir lupa ini sebutkannya. Buat teman-teman yang mendengarkan podcast ini, mulai sekarang, kalau boleh, pakailah benang gigi. Atau kita sebutnya dental floss. Oke. So, apa itu dental floss? Dental floss itu sebenarnya benang gigi. Oke. Fungsinya itu adalah untuk membersihkan celah antara 2 gigi. Kalau tadi kita katakan sikat gigi itu membersihkan permukaan, kalau dental floss itu dia membersihkan celah. Antara 2 gigi itu kan ada celah kan? Betul. Nah, celah itu kan nggak mungkin bisa terjangkau sama sikat gigi. Kita kalau sikat kan nggak bisa sikatnya itu masuk ke dalam celah-celah gigi itu kan. Nah, itulah fungsinya dental floss untuk membersihkan celah-celah gigi itu supaya bersih. Karena seringkali lubang itu juga mulainya dari celah gigi. Jadi kebanyakan ya banyak yang seperti itu. Banyak yang karena rajin sikat gigi, tapi karena gigi makanannya itu nyelip di celahnya dan tidak dibersihkan, akhirnya mulai dari situ timbul lubang. So, selain sikat gigi rutin di rumah 2 kali sehari, tetap disarankan untuk membersihkan gigi itu dengan dental floss. Gitu.
Dental floss itu berarti biasanya kalau misalnya digunakan gitu, berarti satu benang itu untuk seluruh kali penyikatan atau gimana? Di pasaran sih sekarang ada banyak sekali jenis dental floss sih. Ada dental floss dijual itu dalam bentuk roll. Jadi itu satu piece itu dalamnya isi mungkin 50 meter benang. Tapi kan kita sekali pakai nggak mungkin pakai langsung 50 meter. Betul. Mungkin hanya let's say 20-30 cm kita ambil, nah itu kita pakai untuk bersihkan. Ada yang jualnya paket satu piece itu rollan benangnya. Ada juga yang benang gigi itu seperti tusuk gigi, tapi di ujungnya itu ada benang, jadi ada pegangannya gitu. Ada juga yang seperti itu. Jadi kita tidak memakai benang yang 20-30 cm tadi, tapi kita punya gagang yang ada benangnya. Itu juga bisa dipakai buat bersihin. Dan itu memang ya sekali pakai. Kalau udah sekali pakai ya buang. Sekali pakai itu untuk semua gigi berarti ya? Ya kalau memang bisa boleh, tapi kalau enggak ya bisa pakai 2 atau 3 untuk bersihin seluruhnya. Awal-awal sih mungkin susah sih, karena nggak terbiasa toh. Betul. Nah tapi kalau lama-lama udah terbiasa, biasanya sih udah biasa aja. Kalau misalnya ada makanan suka nyelip-nyelip, usahakan bersihkannya dengan dental floss, jangan dengan tusuk gigi. Karena itu tusuk gigi kalau kita tidak hati-hati bisa melukai gusi dan jadi berdarah nanti. Menyebabkan masalah baru ya justru betul, ya. Betul. I see. Berarti kurang lebih kalau misalnya dirangkup nih tadi ketika sikat gigi gitu harus semuanya area harus terkena. Jangan cuman kita sikat bagian. Biasa kan kalau misalnya sikat gigi ya udah depan, bagian dalam sini, terus atas ya udah bagian gigi dalam ya udahlah cuek gitu kan. Apalagi kalau udah kesiangan. Ya udahlah asal gigi berbusa aja udah cukup gitu. Enggak teman-teman. Dan juga untuk selanjutnya ketika kita sedang sikat gigi, usahakan jangan jangan gunakan sikat yang maju mundur, tapi juga kalau misalnya gigi atas sikatnya ke bawah, gigi bawah sikatnya ke atas, atau mungkin bisa juga memutar. Dan juga yang terakhir gunakan dental floss teman-teman, karena memang di makanan ketika kita makan bisa aja kayak cabai nyelip di tengah-tengah gitu kan, ya itu bisa digunakan dental flossnya. Seperti itu berarti ya dok. Betul. Oke, dan mungkin selanjutnya nih, tadi kita udah ngomongin tentang sikat giginya. Nah, kalau dari segi umur nih, biasanya yang paling efektif gitu ketika kita mau merawat gigi itu dari umur berapa sih dok? Ya dari kita punya gigi. Pada saat bayi, anak kecil, ya mungkin ini Ukrida masih teman-teman mahasiswa yang nonton ya. Tapi kalau nanti suatu saat udah menikah, berkeluarga, punya anak, kalau anaknya sudah punya gigi, walaupun dia masih usia 1 tahun, ya sudah harus mulai dijaga, harus mulai dibersihkan. Jangan masih kecil nanti aja lah, nggak usah dibersihkan, biarin aja, jangan. Jadi usia paling awal untuk jaga gigi ya pada saat giginya udah mulai tumbuh, itu sudah harus dijaga. Betul. Oke, dan bahkan mungkin sekarang kalau misalnya udah terlambat gitu, ada yang udah mulai ada karang gigi ataupun ada gigi lubang gitu, itu pun juga masih bisa diperbaiki dari sekarang juga teman-teman. Tapi ya, betul, harus dijaga. Kalau memang ada masalah ya secepatnya diberesin. Betul, sama kayak pacaran. Kalau ada masalah kan sedikit langsung dibereskan ya. Anggap gigi Anda tuh pacar Anda gitu. Cuman ada 20 gitu kan. Oke. 32. Oh iya, 32 benar. Oke. Dan mungkin untuk yang terakhir nih dok, boleh nggak mungkin dijelaskan kepada teman-teman semua di sini tips and triknya apa sih untuk merawat gigi gitu dari tenaga profesional, dan juga ketika kita merawat dampaknya apa aja untuk kehidupan kita sehari-hari. Boleh silakan dok. Baik, teman-teman sekalian, saran saya untuk menjaga kesehatan gigi, yang paling penting adalah kebersihan. Sikat gigi 2 kali sehari minimal, pagi sesudah makan, malam sebelum tidur. Jangan lupa gunakan dental floss. Periksakan gigi Anda 6 bulan sekali ke dokter gigi. Kalau ada karang gigi, cepat-cepat dibersihkan.
Kalau ada lubang kecil, cepat-cepat ditambal, jangan biarkan menjadi lubang yang besar. Kalau Anda menjaga giginya dengan baik, maka kehidupan Anda pasti juga akan lebih baik. Anda senyum lebih percaya diri, Anda tidak akan makan dengan enak dan nyaman, tidak perlu merasakan sakit gigi, dan terakhir gigi kita yang sehat memberikan nutrisi yang baik juga untuk untuk bagian tubuh yang lain. Jangan biarkan gigi yang kecil itu menyebabkan hidup Anda jadi merana. Oke, setuju? Yes, setuju ya mungkin ya teman-teman semua gitu. Bisa didengarkan gitu kan. Jangan cuman podcast ini jadi sebuah timeline yang lewat di Instagram kalian doang gitu. Kalau bisa diklik, ditonton sampai habis teman-teman. Karena ini juga penting ya, bukan cuman sekedar kesehatan fisik kita. Kita sama kayak kesehatan fisik kita bahkan. Kita mau buat muscle, kita olahraga. Ya kalau kita mau gigi kita bagus, ya artinya harus rajin dan dibersihkan dengan tepat teman-teman semua. Begitu ya dok ya. Setuju. Yes, dan mungkin untuk yang terakhir nih teman-teman. Nah, teman-teman semua kan di sini udah ikut cek kesehatan nih. Udah dapat tiket ataupun voucher teman-teman di sini. Nah, kebetulan karena yang tadi ku jelaskan, dokter sendiri kan merupakan owner dari klinik Bethesda Dental Care. Nah, teman-teman kalau misalnya kadang kan ketika kita mau melakukan pemeriksaan gigi, kita ngelihat, wah kayaknya mungkin mahal gitu kan. Makanya jadi mundur gitu kan. Mungkin kayak ketika kita melihat kesehatan itu, image kita tuh kayak, oh mungkin masih bisa nanti, ditunda dulu gitu kan. Sekarang masih produktif, sakitnya belum kelihatan gitu kan. Terus juga mahal, mau safety buat yang lain juga gitu. Makin mendorong motivasi untuk tidak melakukan pemeriksaan gitu. Nah, teman-teman usahakan jangan, dan juga karena teman-teman sudah dapat tiketnya, bagi 100 orang yang mendapatkan, nanti teman-teman semua bisa langsung lihat ada potongan di situ teman-teman. Dan gunakan kesempatan itu sebaik mungkin, dan jangan sia-siakan kesempatan ini teman-teman. Karena kalau kita mau membuat diri kita bagus, semuanya ada effort, semuanya ada harga, semuanya ada usaha yang perlu dibayarkan gitu teman-teman. Nah, semuanya tergantung skala prioritas teman-teman sendiri. Seperti itu. Dan podcast kita mungkin sampai di sini aja. Nah, teman-teman, untuk episode-episode selanjutnya silakan saksikan terus di YouTube-nya Ukrida, yaitu di UTV, dan jangan lupa untuk nantikan episode-episode selanjutnya yang tidak kalah seru dari hari ini. See you teman-teman.